Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi dalam video ini saya mau mempraktekkan mengolah data menggunakan software Amos. Jadi contoh kasusnya adalah contoh kasus second order, itu dia. Nah, kita langsung aja mulai. Jadi di sini modelnya itu seperti ini. Nah, kita bisa lihat gambar modelnya. Gambar model Amos-nya itu ada 5 variabel di sini. Jadi ada variabel X1, nah ini dia X1-nya. Kemudian ada variabel SP, kemudian ada variabel FVR, itu M. Jadi di sini M ini sebagai nanti akan diuji sebagai variabel mediasi. Jadi dalam model Amos ini ada variabel mediasinya yang akan diuji FVR. Kemudian ada variabel Y1, ini Y1-nya. Kemudian ada variabel BL. BL itu Y2-nya, ya. Oke. Jadi paham ya? Di sini ada 5 variabel yang besar. Ada X1, ada X2, ada M, ada Y1, ada Y2. Nah, ini dia. Oke. Nah, dari masing-masing variabel ini dia memiliki dimensi. Coba kita lihat datanya dulu. Nah, seperti ini dia. Jadi variabel X1 itu disingkat dengan CE ya, atau CE, atau ini X1-nya. Kemudian nih variabel X2-nya, disingkat dengan SP, nah, itu X2-nya ya, atau SP. SP, ini X2-nya. Kemudian ini disingkat dengan atau FVR, nah itu dia, ini mediasinya. Ya. Kemudian ini disingkat dengan chain, ya, chain. Ini Y1. Kemudian brand loyalty kita singkat dengan BL. Oke, sudah selesai ya. Ini dia. Nah, teman-teman, untuk definisi operasionalnya nih dia. Contohnya untuk variabel customer experience, ini kan X1. Ini atau CE ya, ini X1. Nah, dia ini variabel laten ya. Dimensi ini juga merupakan variabel laten. Ya, dimensi. Jadi, ada orang bilang indikator, sebenarnya bukan indikator sih, ini namanya dimensi. Nah, ini baru indikator. Nah, benar, ini benar-benar. Nah, jadi untuk customer experience X1 itu dia punya 3 dimensi. Dimensi pertama sensori, kita boleh buat X11 ya dimensinya. Nah, ini dimensi X12, biar mudah aja ya, X12. Ini dimensi yang X13. Jadi ada dimensi untuk X1, ada dimensi sensori, ada dimensi emosional, ada dimensi social experience. Nah, masing-masing dimensi ini dia memiliki indikator. Nah, ini benar indikator. Contohnya untuk dimensi sensori, dia memiliki 2 indikator. Nah, kita bisa lihat di Excel-nya nih dia. Ini yang dimensi sensori. Nah, kita bisa buat misalkan. Ini bisa kita buat di sini X11. Nah, ini dimensinya nih baru benar. Itu ya. Kemudian untuk X2-nya, dimensi emosional, dia memiliki 3 indikator. Nah, kita lihat di Excel-nya nih dia 3 indikator. Di sini X1, 2 ya. Dia memiliki 3 indikator. Ini dimensi yang kedua. Ya. Kemudian untuk dimensi X1 yang ketiga, kita bisa lihat namanya social experience. Dia memiliki 4 indikator. Nah, ini punya 4 indikator. X13. Kita bisa lihat di sini warnanya ini aja. Nah, jadi teman-teman, untuk variabel X1 customer experience atau CE, dia memiliki 3 dimensi, ya.
jumlah indikatornya semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu juga untuk X2-nya social presence ini atau X2 ya. Dia memiliki 3 dimensi. Nah, masing-masing dimensi ada 2 indikator. Nah, ini 2. Ini 2. Ini dimensi X21. Bisa kita buat X21. Ini dimensi X22. Ini dimensi X23. Dan seterusnya ya, teman-teman bisa buat sendiri. Jadi ini definisi operasionalnya. Untuk M-nya, untuk Y1, Y2. Berarti ini udah kelar ya. Jadi di sini saya sudah menjelaskan bahwasannya model penelitian kita ini second order. Kenapa second order? Karena X1 itu diukur berdasarkan 2 tahapan. Nah, 2 tahapan itu namanya second order. Tahapan yang pertama indikatornya, yang kotak-kotak ini. Tahapan yang kedua adalah dimensinya. Nah, jadi X1 diukur menggunakan indikator dan menggunakan dimensi. 2 second order. Nah, itu second order. Oke ya, paham ya mudah-mudahan. Nah, sekarang kita coba menggunakan Amos. Nah, tantangannya nih sekarang adalah kita menggambar. Menggambar Amos. Kita akan gambar persis seperti ini. Dan ini mungkin membutuhkan waktu 20 menit untuk gambar ini, tapi akan saya percepat nanti. Oke. Jadi pertama, jadi datanya kan sudah saya buat nih di Excel. Ada CE1, CE2, sampai CE9, ada SP1, sampai SP6, sampai BL6. Nah, semua data ini teman-teman pindahkan ke dalam SPSS. Nah, ini dia. Ada CE1, CE2, CE3, sampai semuanya sampai BL. Dan di sini jumlah baris datanya, teman-teman, jumlah respondennya, di sini ada 205 responden ya, semuanya. Oke, kita bisa lihat di SPSS ada 205 responden. Nah, sekarang teman-teman, saya berada dalam folder kerja ini. Oke, kita sekarang mulai menggambar menggunakan Amos. Kita akan gambar seperti ini. Ya, jadi sekarang kita jalankan Amos-nya dulu. Harus berhati-hati kita gambar Amos-nya. Ya, jadi pertama kita gambar dulu dimensinya. Tadi kita lihat X1 itu punya 3 dimensi. Nah, kita gambar dulu dimensi untuk X1-nya. 1 di sini kita taruh aja ya. 1, 2, 3. Nah, ini ya. Kita bisa geser agak jauh sedikit. Nah, ini. Oke, ini yang pertama. Ini untuk X1 kan, tadi ada 3 indikator. X2-nya, X1 ada 3 dimensi. X2-nya juga ada 3 dimensi. Kita mulai gambar. Tekan yang ini, 1, 2, 3. Nah, itu dia. Gitu ya. Kemudian apalagi kita gambar M-nya. M-nya juga kalau M, FVR juga punya 3 dimensi. Ya, kita gambar 1, 2, 3. Nah, ini dia. Nah, coba kita buat indikatornya dulu sekarang untuk X1. Untuk X11 dia punya 2 indikator. X12 dia punya 3 indikator. Oke. Berarti kita gambar di sini 2 ya, ini X11. X12-nya punya 3, 2, 3. Ini punya 4, 1, 2, 3, 4. Kita bisa rapikan seperti ini. Oke. Untuk X2 dia punya 3 dimensi, masing-masing dimensi punya 2 indikator. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Kita bisa putar.
Oke. Nah, untuk FVR-nya punya 3 dimensi, M-nya masing-masing juga punya 2 indikator. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita geser ke bawah. Oke, kita tekan tombol ini dulu biar rapi. Nah, oke. Udah gini ya. Sekarang kita sambung lagi. Y1-nya di atas. Nah, Y1-nya agak banyak. Y1 ini dia punya 7 dimensi. Masing-masing dimensi punya 2 indikator. 7 ya. Berarti 1, 1, 2, 3, 4, banyak ya. 5, 6, 7. Wah. 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gitu ya. 1, 2. Ini dia biar rapi dulu. Itu ya. Udah 7 kan? Pas 7. Kemudian, nah, Y2-nya dia punya 3 dimensi. Masing-masing dimensi 2 indikator. Oke. Ya. 1, 2, 3. Nah, kita geser dulu, tekan gambar mobil ini ya, ini dia. Geser ya, sini dia. Ini di sini. Ini ke atas sedikit. Oke. Kita buat 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kan 2 kan? Nah, gini nih, udah selesai. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini masing-masing ini dia punya nilai errornya. Nilai error tuh kayak ada anak nih, bulat-bulat nih, nilai errornya. Jadi kita buat di sini. Nih, 1, 2, ada errornya nih. Nah, itu ya, buat dulu. Tuh, 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 2, tunggu tekanin ya. Ini dia. Dep, 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 dep. Ini dia. Oke, sekarang kan ini kan yang kita buat ini kan apa namanya? Dimensinya. Nah, sekarang kita boleh kasih nama nih sekarang. Kita save dulu aja, save ya. Save latihan YouTube. Kita buat aja nih full model Amos. Full berarti kan. Kita bisa buat titelnya dulu deh, titel ya di sini. Nilai apa yang mau kita ambil? Misalkan ada p-value RMCA di sini p-value perkecil aja ya. Di sini P RMCA RMCA. Kemudian TLI, ada CFI, kemudian ada NFI EV, NFI, ada EV. Oke, oke dong. Oke dong. Wait, besaran nih. Kita buat aja ukurannya jadi 20 dan bold. Oke. Ini dia. Itu ya. Nah, dari sini sekarang kan udah di save nih. Save ya. Sekarang kita pilih plugin ya, plugin. Pilih aja name observe variable. Nah, jadi kita pilih name observe variable tuh dia mengisi yang ini. Nah, dia mengisi nama dia. Ini ada namanya seperti ini ya. Kita bisa kasih nama dulu. Ini kita buat misalkan X11, benar ya? Ini X11. X11. Saya buat benar kan? Ya, X11. Kita buat aja misalkan di sini 7. Biar muat dia. Sorry. Ini dia. Oke ya, X11. Ukurannya berapa ya? 8 aja deh. Nah, ini X12. 8 ukurannya. Di sini X12. Oke.
Di sini X13. Di sini ukurannya 8. Oke, udah tuntas ya. Ini kita kecilin aja nih. Ini kan namanya E42. Kita atur 7. Jangan E42. Kita buat aja E, tapi miliknya X11, errornya X11. Gitu ya. Oke. Ini kan E43. Ini ukurannya 7. Kita buat aja namanya E garis bawah X12. Nah, itu dia. X12. Oke. Ini kan namanya E44 atau 7. Ini jadi E garis bawah X13. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, di sini ini namanya kita kasih nama ini dulu. Ini kan tadi kan kita mulai namanya dari CE1, CE2 sampai CE9. Kita kasih nama di sini. CE1. Ini buat aja 7 ya. Ini namanya CE1 ya. Ini CE2 ukurannya 7 aja biar muat. Ini tunggu, ini angka satunya di sini bentar ya. Ini kita cek parameter. Tunggu ya. Ya tadi di sini. Nah, sorry, tunggu ya sebentar ya. Oke, salah, kebalik. Di sini kan di sini namanya karena di sini nggak apa nih. Ini CE1, CE2. Karena di sini kalau kita klik tombol panah ini ada panah nih. Di sini kita buat satu aja. Di sini kita buat satu, ya kan ada satu nih. Tapi di sini kita nggak usah buat. Nah, oke. Biar pas gitu maksudnya. Jadi CE11 itu ini namanya free parameter. Ini satu, ya. Oke dah, ini udah aman. Ini kita buat, ini kan E, berarti di sini kita buat teksnya E dari CE1. Nah, E CE1. Ini buatnya 7. Nah, di sini ini buat 7, di sini E garis bawah CE2. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini gantian yang ini. Ini kan parameternya ini 1, kita buat aja. Hilangin aja. Nah, kayak gini kan udah nggak ada nih misalkan parameter, hilangkan. Tapi di sini kita buat 1, sorry, di sini buat parameternya 1. Ini 1. Oke, kita buat 1 aja. Dah, kan muncul angka 1 nih. Kita kasih nama di sini CE3. Ini CE3. Kemudian di sini CE4. Sini buat aja 7. CE4. Ini CE5 buat 7. Nah, ya. Nah, di sini kita buat ECE3 buat 7. E dari CE3. Ini E dari CE4. Ini dari ini kita buat 7. Ini E dari CE5. Nah, ini dia. Pas ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita buat aja nih CE6. CE6. Jangan sampai salah karena dia kalau salah dikit dia error nanti. Ini CE7. CE7 ya, CE7. Ini CE8. Kemudian ini CE9. Ini CE9. Ya, CE9. Nah, pas nih, sorry. 9 ini gini. Pas ya. Nah, CE6. Tapi di sini parameternya kita ubah di sini yang kosong. Ya. Tapi di sini kita buat parameternya 1. Nah, jadi dia parameternya setiap di ujung ini. Contohnya di dimensi X11 free parameternya di CE1. Di dimensi X12 free parameternya di CE3. Di dimensi X13 free parameternya di CE6. Ini kita rubah. Kita rubah nih jadi di bagian teks 7 E dari CE6. Nah, ini dia. Ya. Ini kita rubah
Di sini apa namanya? 7. ECE8. Ini E dari CE7. Nah, ini ya, CE7. Kemudian di sini 7 E dari CE8. Oke. Di sini ini 7 dari CE9. Nah, ini dia cara gambarnya. Nah, ya, seperti ini. Baru kita bisa buat satu variabel lagi untuk X1-nya ya, misalkan X1-nya tergambar di sini. Nah, ini dia. Ya, seperti ini. Tapi namanya di sini adalah X1, si X1-nya. Jadi kita tinggal tarik panahnya. Nah, 1, 2, 3. Nah, jadilah ini second order untuk X1-nya. Tapi jangan lupa kita buat di sini free parameternya, klik 2 kali. Di sini kita buat 1. Nah, ini udah second order untuk X1. Bayangin ini teman-teman, sekarang ini ada berapa nih? Ada banyak. Ya, kita save aja dulu. Nah, teman-teman, di dalam penelitian ini, kan kita akan melakukan, kita kan ini hipotesis yang mau diuji. Apakah X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1? Apakah X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2? Sampai apakah Y1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2? Dan di sini ada pengujian hipotesis. Apakah M signifikan memediasi hubungan antara X2 dan Y2? Dengan kata lain, apakah X2 secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Y2 melalui M? Kalau kita lihat gambarnya kan, nah ini dia kan. Apakah X2 secara tidak langsung mempengaruhi Y2 melalui M? Jadi M ini akan diuji mediasinya. Saya minum dulu. Namun teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam tahapan pengujian hipotesis ini, kita wajib melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Nama lainnya itu uji CFA, Confirmatory Factor Analysis. Jadi dalam hasil ini teman-teman, ya, kita menguji confirmatory factor analysis CFA, validitas dan reliabilitas untuk X1-nya. Jadi di sini kita uji validitas dan reliabilitas untuk X1-nya. CFA untuk X1. Ada first order sama second order. Nah, ini dia. Jadi kalau dimensinya ini adalah first order. Ya. Tadi ingat X1 itu dia punya 3 dimensi. Ini indikatornya. Nah, ini dia. Jadi ini kalau dimensinya ini first order. Kemudian kalau dia variabelnya langsung X1, kalau dimensinya kan X11, X12, X3 itu first order. Tapi kalau X1-nya itu second order. Jadi di sini kita lihat. Jadi ada 3 ukuran yang dilihat. Ada standardized loading factor ya, SLF. Ini ukuran validitas. Construct reliability ini ukuran reliabilitas. Sementara average variance extracted AP itu validitas juga. Nah, kalau SLF-nya itu harus di atas 0,5, CR-nya harus di atas 0,7, AV-nya harus di atas 0,5. Kita bisa lihat dari hasil perhitungan, seluruh nilai SLF-nya itu di atas 0,5. Nah, untuk nilai AV dan CR itu dihitung menggunakan rumus, teman-teman. Nah, ini dia. Rumusnya seperti ini. Oke, sehingga didapat AV sama CR-nya. Ini dari hasil perhitungan rumus. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin mempraktekkan satu aja, contoh kasus satu aja untuk melakukan CFA, validitas reliabilitas untuk X1. Jadi ini kan banyak tadi nih. Jadi kita lakukan aja dulu uji validitas dan reliabilitas untuk X1. Ini kita save dulu. Kita save as. Kita buat di sini uji CFA, validitas dan
reliabilitas untuk si X1-nya dulu, ya, si CE. Oke. Nah, berarti kita harus hapus dulu semuanya nih. Kita hapus dulu aja. Nanti akan kita sambung. Maksudnya kita buka yang cara cepatnya aja. Ini kita hapus dulu. Kan ribet juga ngapusnya ya, tapi nggak apa, pelan-pelan lah kita hapus ya. Karena kita mau uji CFA untuk yang X1-nya. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Bentar ya. Kita nggak bisa hapus banyak, harus satu persatu ya. Kita hapus dulu. Kita hapus semuanya. Bentar ya. Kita hapus. Satu. CFA untuk variabel X1. Oke, selesai. Nah, kita bisa pilih ini biar besar nih, tekan ini. Nah, kan besaran, tinggal kita geser. Nah, kita bisa besarin sih sebenarnya nih. Ukurannya bisa jadi berapa? Misalkan jadi 12. Tuh jadi besar kan? 12. Nah, jadi 12. 12. Kita besarin dulu aja ya. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Dah, ginilah ya. Dah. Sekarang kita akan melakukan uji CFA untuk variabel X1-nya. Ini kan second order ya. Kita save dulu. Nah, caranya adalah pertama kita harus mengimport data SPSS-nya. Caranya pilih file, data file, kita buka folder YouTube, data Amos. Nah, ini dia. Jumlah datanya ada 205 baris. Kita pilih OK. Nah, sekarang kita bisa pilih view, analysis properties. Kita mau nampilkan nilai apa? Biasanya yang dipakai ini sih. Ya, checklist semua juga boleh, nggak ada masalah, tapi nggak semua nilai akan dipakai. Oke. Kemudian kita pilih analyze, yang lupa di save dulu. Analyze, calculate estimate. Nah, ini dia. Tekan tombol ini supaya bisa ngelihat. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi di sini ada bagian standardized, ada bagian unstandardized. Ini uji CFA, validitas, dan reliabilitas untuk X1. Sama nggak hasilnya? Coba kita cek ya. CFA untuk X1 nih. Nah, di sini ada bagian goodness of it-nya. Ada p-value-nya, ada RMCA-nya, TLI, sampai EV. Di sini punya nilai patokan. Kalau p-value itu dia harus di atas 0,05. Kalau RMCA itu harus di bawah 0,1. Kalau TLI harus di atas 0,9. Kita bisa lihat misalkan p-value-nya berapa dari hasil Amos-nya. 0,959. Oke, ini dia. RMCA-nya 0,000. Oke. TLI-nya 1,005. Oke. Sampai EV-nya 1,003. Nah, jadi di sini ini namanya hasil pengujian kecocokan model, goodness of fit namanya. Untuk si X1-nya sudah fit, sudah cocok. Nah, sekarang gimana cara ngitung ini? Nah, ini agak lumayan ribet, tapi nggak apa-apa, akan saya praktekkan. Ya, saya buka Excel baru. Untuk contoh kasus yang X1 aja ya, yang lain teman-teman bisa hitung sendiri. Ya, karena di Excel-nya saya udah hitung nih. Untuk X1-nya ini perhitungan tabelnya, ya, tunggu ya. Untuk X2-nya saya udah perhitungan tabelnya. Untuk M udah perhitungan, nih ada perhitungannya. Sampai Y2 juga udah ada perhitungannya. Tapi saya mau ngasih contoh untuk perhitungan yang CFA yang X1. Perhitungan CFA X1. Oke. Nah, ini kita, nggak usah di-save. Ini kita buat aja jadi 10. Dah. Nah, sekarang yang diambil adalah, kan tadi udah di-run nih. Kita tinggal lihat hasilnya di view, text output. Text output. Nah, kita bisa lihat di sini di bagian estimate. Nah, kita lihat
kita ambil, sebenarnya yang kita ambil nih standardized regression nih kita ambil. Standardized regression weight, kita ambil nilainya, kita letak di sini aja. Kemudian yang kita ambil lagi adalah ini variance, ini kita ambil. Nah, nggak usah semua, karena nggak semua nilai akan dipakai untuk uji CFA. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, ini kan koma. Kita buat dulu aja koma ganti titik, bisa sih. Koma diganti dengan titik, coba ya. Nah, karena kita mau pindahkan di Excel. Jadi ini di copy semuanya. Saya pindahkan dulu ke dalam Notepad. Saya pindahkan sekarang ke Excel. Nah, oke. Jadi di sini ada dimensi atau variabel, ada nilai indikator, ada nilai SLF, ada error, ada SLF kuadrat. Ya, seperti ini. Nah, ini kan tebal ini ada CE1. Kita susun dulu aja ini CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. Susun lagi nih, karena Amos nih berserak-serak dia. CE7, CE8, CE9. Nah, ini kita pindahkan di sini. Nah, kan? Sorry, ini di sini SLF. Nah, ini indikatornya. Nah, ini ada dimensinya juga. Ini kita pindahkan di sini. Ini di sini. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini tadi dia punya dua indikator ya. Dimensi X1, 1. Ini punya 3 indikator. X1, 2. Nah, ini punya 4 indikator. Nah, gitu dia. Nah, ini kita buat, ini variabel X1. Tadi X1 namanya apa ya? X1 itu namanya adalah CE. Customer Experience. Kita buat dia CE, tapi dia X1. Nah, ini namanya second order. Kenapa second order? Karena indikatornya dimensi. Nah, ini first order. Kenapa? Karena indikator X11 adalah si indikatornya. Nah, makanya ini first order. Ini juga first order. First order. Kan? Nah, ini juga first order. Nah, oke, sekarang errornya yang mana? Errornya itu yang ini, kita ambil tadi. Sorry, errornya belum ya. Errornya itu diambil dari ini variance. Nah, ini errornya. Kita ambil dulu, kita pindahkan di Notepad, kita pindahkan lagi di Excel. Oke. Errornya itu dari EC1, kita ambil errornya EC1, ECE1, ECE2, ECE3 mana nih? ECE3, ECE4, ECE5, ECE6, ya, ECE7, ECE8, ECE9. Nah, ini dia. Ini error dari dimensinya. Nah, ini dia. EX11, EX12. Nah, errornya kita pindahin di sini. Nah, kita hitung SLF kuadrat sama dengan SLF dikuadratkan. Nah, di Amos ini itulah kelemahannya, kita harus hitung manual. Kita buat aja misalkan 4 angka di belakang koma ya. 4 angka di belakang koma. Nah, ini dia. Nah, di sini kita buat ada AV, ada CR. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita kopas aja dulu supaya dapetin, kita hapus. Nah, sorry. Nah, sekarang baru kita hitung kuadratnya. SLF, kemudian ada error, ada SLF pangkat 2. Ini X11, X12, X13, di sini ada X1 atau si variabelnya, CE lah. Nah, ini dia. Oke, seperti ini dia ya, udah kita gambar ya. Udah kita gambar. Nah, kita jumlahin sum untuk X11-nya nih di sini. Ini 2 ini aja. Untuk X12-nya sum, dia punya 3 indikator, dijumlahin. Sum untuk X13-nya, ini dia. Nah, ini.
Oke, benar kan? Ada 4 indikator kan? Pas. Terakhir untuk variabelnya sum dari dimensinya SLF. Nah, ini tarik ke sini. Baru kita bisa hitung AV sama kita bisa hitung AV dan CR-nya. Tapi kita harus gunain rumus. Mana rumusnya? Ini AV SLF kuadrat dibagi SLF kuadrat tambah error AV. Berarti kita buat di sini sama dengan SLF kuadrat dibagi buka kurung SLF kuadrat tambah error. Nah, ini dia. Ya udah, tinggal tarik ke bawah aja dapat AV-nya. Kemudian untuk yang CR sama dengan rumusnya tadi apa? Untuk CR. SLF dikuadratin dibagi SLF dikuadratin tambah error, jumlah errornya. Sama dengan buka kurung SLF dikuadratkan ya dibagi buka kurung SLF dikuadratkan tambah kebanyakan nih. Tambah mana? Tambah errornya. Ini dia. Ya, ini untuk CR-nya. Ribet pakai Amos nih, benar-benar ribet. Nah, kita buat aja 4 angka di belakang koma. 4 angka di belakang koma. Nah, inilah yang di copy. Tunggu. Kita pindahin dulu nilainya. Jadi untuk AV sama dengan ya udah tinggal kita enter aja, ngambil nilai di sini. Untuk CR-nya. Nah. Inilah tabel untuk ini kasih warna aja biar jelas. Ini hasil uji CFA untuk uji CFA validitas reliabilitas untuk si X1. Belum lagi X2-nya, belum lagi M-nya, belum lagi 1. Ribet. Kita langsung aja ke pengujian hipotesis ya. Jadi dari model yang sudah terbentuk, tadi saya buka file yang udah saya buat, yang full model. Nah, ini dia. Gambarnya kira-kira seperti inilah teman-teman ya, gambarnya seperti ini. Ini yang full model. Sekarang kita import datanya. Ya, kita import latihan YouTube. Oke, kita pilih OK. Kemudian kita save dan kita eksekusi. Kita cek apakah fit. Nah, kita lihat pertama dari goodness of it-nya. Ini yang full model ya, jadi kita bisa lihat hasilnya yang full model. Full model yang di bawah. Ini masih X2-nya. Ini masih M-nya. Full model yang di bawah. Nah, ini full model ya. Nah, ini 0,872, 0,000. Ya, 0, tadi berapa sih? 0,782 sama ya. RMS-nya 0,0, EV-nya 1,002. Oke, udah sama. Dan kalau kita mau lihat pengujian hipotesisnya itu di bagian text output. Di bagian estimate. Nah, ini dia. Jadi, ini yang diambil nih untuk pengujian hipotesis ini. Ya, ini udah saya ringkas di sini. Nah, nih tabelnya. Dan ini penjelasannya. Jadi semua hipotesisnya berpengaruh positif dan signifikan. Ini R-square-nya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Yang jelas cara prakteknya kira-kira seperti itu sampai pengujian mediasinya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.